Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dalam video hunting second ya. Sebetulnya saya pengen cari smartphone ini yang baru, tapi memang sudah susah. Adapun harganya yang baru, mungkin ada sih ya. Seller yang masih punya stok, berapa saja. Harganya masih harga kayak pertama rilis dulu. Ini secondnya udah setengah saja harganya. Dan kenapa saya tertarik beli lagi? Karena ukurannya compact dan saya masih terngiang-ngiang atau tergila-gila dengan smartphone compact, pengen nyari Android yang mudah dibawa-bawa, tapi juga secara fitur nggak ketinggalan ya. Ini sebetulnya rilis akhir 2021. Harganya serius udah tinggal setengahnya dari harga barunya dulu, pertama rilis. Meskipun dia juga sudah ngalamin beberapa kali turun harga resmi ya. Yuk kita buka dulu kemasannya. Yes, ini adalah Xiaomi 12, jadi mungkin Xiaomi 12 yang ketiga yang saya coba ya. Yang pertama pas baru rilis warna ungu, kedua beli pas harga turun warna biru. Sempat lama dipakai kemudian dijual, dilepas lagi, dan ini beli lagi second yang warna ungu. Saya beli di harga 5 juta kurang 1000, yang mana artinya setengah dari harga rilisnya dulu ya. Ini kondisinya masih bergaransi resmi, kata sellernya sampai dengan bulan Maret 2025. Jadi garansinya 2 tahun ya dari sejak pembelian atau sejak aktivasi. Warna purple 8256 GB. Kemudian ya untuk spek teman-teman masih ingat nggak? Saya akan munculkan juga buat refresh speknya apa saja. Yang menarik adalah dia punya wireless charging hingga 50 watt. Nih 50 watt wireless turbo charging. Kalau pakai kabel, pakai kepala charger dia 67 watt. Layarnya 120 Hz AMOLED display dan diagonal atau berdimensi 6,2 inci dengan sound atau audio by Harman Kardon ya. Jadi speakernya stereo, grillnya ada dua di kanan dan di kiri kalau lagi landscape. Kemudian prosesornya Snapdragon 8 Gen 1, antara terlalu semangat sama takut keburu adzan isya nih unboxingnya. Kameranya 50 megapiksel, ada ultra wide dan telemakro lens juga. Ini kameranya kepake banget sama saya buat ambil foto latte art dan juga foto-foto yang lain. Walaupun mungkin buat beberapa orang bakal kerasa kameranya terlalu pekat gitu ya. Oversaturated, tapi saya suka dengan tone warna seperti itu. Tinggal jepret dan upload ke sosmed. Cuma nanti kita cek lagi ya setelah dapat update OS. Dan saya mau cek juga nanti apakah dapat HyperOS atau tidak. Ini SIM tray-nya sudah kurang, SIM tray ejector sudah kurang bagus kondisinya. Kemudian dia masih dapat soft case, cuma saya nggak tahu ini yang asli atau bukan. Kayaknya bukan, ada pola diamondnya dan ya ini lebih keras dibandingkan yang aslinya. Lalu ini dia smartphone-nya. Ya, warna ungu. Karena ini beli second, langsung kita cek fisiknya dulu yuk. Oke, barusan bukan gores. Seller sendiri mendeskripsikan fisiknya mulus 95% bekas pemakaian saja. Di sini ada satu titik kelihatan. Mungkin perlu di zoom kali ya. Satu titik kelihatan kayak minor dent. Coba saya gosok-gosok, hilang nggak? Oh, hilang. Bukan minor dent berarti ya. Nah, di sini juga ada infrared blaster. Satu hal yang saya rindukan pas lebaran kemarin. Pas mudik, ada AC nganggur, saya nggak bisa nyalain. Mungkin kalau pakai smartphone yang ada infrared blasternya bisa remote, bisa nyalain jadinya ya. Tapi karena kemarin pas mudik nggak bawa smartphone yang ada infrared blasternya, jadinya ya menderita kegerahan. Di sini ada tulisannya Sound by Harman Kardon. Ada mikrofon kedua. Ini dia speaker grill yang di atas. Semuanya dibantu penangkapan sinyalnya dengan garis antena di body metalnya. Di kiri juga ada dua body metal. Saya belibet banget. Di kiri juga ada dua garis antena. Ya, layarnya curve ya. 6,2 inci. Untuk back covernya, ya bagian atas ini kelihatan tidak terlalu rapat kelihatannya. Atau memang seperti ini ya. Nih, ini juga. Karena yang jual back cover pengganti dari Xiaomi 12 juga ada. Harganya beberapa ratus ribu. Tapi seingat saya dulu memang nggak terlalu rapat gini juga sih si back covernya ya. Mudah-mudahan nggak pernah dibongkar. Kurang lebih kayak gini. Ya, back covernya nggak bisa menyatu dengan framenya karena framenya metal, back covernya kaca. Dan di sisi bawah ada speaker grill lagi. Unik ya bentuknya, kayak Soundwave gitu. Dan
Ada dua berarti ya. Kemudian ada dua garis antena lagi. Di sini ada mikrofon yang utama, port Type-C, dan SIM tray. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker serta satu garis antena ya kalau di kanan. Kita langsung nyalakan buat lihat layarnya. Kita cek juga dead pixel sama bright pixelnya masih ada nggak? Masih ada nggak? Ada atau enggak ya? Jangan masih ada. Tapi kayaknya zaman sekarang udah jarang tuh layar smartphone diketemukan bad pixel atau dead pixel atau bright pixel. Ini masih ada Alvin Sir. Siapa yang kangen sama Om Alvin? Lanjut ada 5 langkah cepat klaim garansi Anda. Nanti kita cek emailnya ya. Bener nggak? Masih sampai 2025 si garansinya. Ada panduan mulai cepat juga. Semua kelengkapannya masih asli ya. Termasuk si chargernya yang 67 watt ini. Udah dilepas plastiknya. Udah agak kotor juga. Berarti dipakai. Dengan output maksimal di 5 volt sampai 20 volt. 5,2 sampai 3,25 ampere. Harusnya sih di 20 volt. 3,25 ampere ya yang paling cepat tanpa membuat baterainya, umur baterainya cepat turun. Gedein volt, kecilin ampere sebisa mungkin ya. Untuk kabelnya Type A to Type C tapi kok nggak warna orange ya? Ini warna merah. Harusnya orange nggak sih? Yang ini merah, kalau yang ini agak orange. Si Type C, Type A-nya merah. Tapi ya sudah, nggak akan saya pakai juga. Sudah MIUI 14 out of the box, harusnya dapat update ke HyperOS. Teman-teman yang mau lihat dulu bezelnya boleh. Yang atas sedikit lebih tebal kerasanya. Oh sama sih simetris ya atas bawah. Ini 6,2 inci doang. Jadinya bakal enak buat dipakai. Apa tuh scanning QR code? Emang saya barusan ngapain? Pilih bahasa, kemudian kita skip aja dulu ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen. Barusan saya sempat coba-coba cari buat cek email Xiaomi buat garansi gitu ya. Cek garansi Xiaomi, masukin email kok nggak ada ya sekarang di webnya. Teman-teman yang tahu boleh komen cara buat cek garansi Xiaomi dari email. Karena barusan saya nyari di webnya Xiaomi nggak dapat, udah googling juga. Malah yang dapat itu, nih sedikit tadi udah saya screenshot. Mana ya? Ada histori pernah servis di bulan April 2023 dan selesainya di Mei ya. Akhir April. Tapi produknya berarti benar bergaransi resmi ya. Dan ini kan garansinya 2 tahun untuk yang Xiaomi 12 ini. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah karena saya sudah susah nyari smartphone Xiaomi 12 yang kondisinya masih bagus kayak gini di harga yang udah sangat bersaing. Ya. Kemudian ini masih MIUI 14, kita connect WiFi dulu buat ngecek software update-nya. MIUI Global 14.0.5, ini ada update-nya. Wow, dapat Xiaomi HyperOS 5 GB. Kita sambil download ya kalau gitu ya. Ini ada updated Android Security Patch ke Januari 2024 juga. Saya pakai HyperOS pernah sebentar pas unboxing Poco yang mana gitu ya. Tapi belum pernah dipakai dalam keseharian. Mungkin nanti setelah smartphone ini selesai update dan kita coba sehari-hari, saya nggak janji sih, tapi mudah-mudahan saya bisa buatkan reviewnya setelah update ke HyperOS ya. Untuk saat ini sendiri masih Android 13, mudah-mudahan ketika di HyperOS itu sudah Android 14. Kemudian storage-nya terpakai 29,1 GB, tapi lagi-lagi harus dicek setelah nanti update ke HyperOS. Untuk kameranya, oke, ada ultrawide 0,6 kali dan telenya 2 kali. Untuk video kita cek sedikit resolusinya. Ya, resolusinya bisa sampai 8K 24 fps sama dengan smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 2 kebanyakan dan bisa 4K di 60 fps. Ada super makro juga buat video, mantap. Kemudian kalau di ultrawide dia maksimal 4K 30 fps ya. Sementara kamera depan kita cek bisa Full HD aja meskipun bisa sampai 60 fps dan saya ngerasanya kurang wide ya. Ini mirip-mirip dengan Zenfone 10 kemarin jadinya. Oke, saya belum akan bahas-bahas yang lain-lain. Ini hanya video hunting second, ngecek kondisi barang. Walaupun tadi sempat ada tanda tanya kenapa ada histori perbaikan. Tapi overall barangnya mulus.
Nih kalau ditutup juga kameranya, kayaknya nggak ada bright pixel dan juga nggak ada dead pixel ya. Nah, teman-teman karena sudah masuk waktu Isya, saya akhiri dulu unboxingnya. Kalau teman-teman ada yang masih pakai smartphone ini, boleh komen gimana sekarang performanya setelah di HyperOS ya. Kameranya dan lain-lain, kita diskusi yuk. Karena saya ada kemungkinan mau keep smartphone ini buat ya smartphone cadangan kalau butuh konten dan lain-lain ya. Karena ini wireless charging juga, jadi saya bisa pakai di dock cas di mobil saya sambil ngecas sambil jalan. Ya nggak tahu sih, saya belum berencana beli Xiaomi 14 soalnya ya. Bukan karena masalah berembun juga, masalahnya di budget sebetulnya. Dan belum tertarik aja buat nyoba atau buat ngeluarin uang segitu buat sebuah smartphone yang pakai HyperOS. Tapi mungkin nanti berubah penilaian saya setelah nyoba ini di HyperOS. Atau teman-teman boleh juga nonton reviewnya yang pernah tayang sekitar 2 tahun lalu. Jelang lebaran tuh. Oke, gitu aja dulu ya. Unboxing hunting second kali ini. Hatur nuhun sudah nyimak video kali ini. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.